Tiga hal yang tidak akan pernah kembali adalah yang pertama, kata yang telah terucap. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Mulutmu harimaumu. Rasul mengajarkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, katakan yang benar atau lebih baik diam. Diam itu emas, berbicara itu perak. Tapi berbicara hikmah dan dakwah itulah intan permata. Hari ini semuanya terekam. Jejak digital yang kita lakukan ayah bunda semuanya terekam. Kebatilan, kezoliman yang kita lakukan semuanya akan terungkap ke permukaan. Hati-hati. Yang punya jabatan, pangkat, kedudukan semuanya hanya titipan. Bukan hak milik tapi hak pakai. Semuanya akan dipertontonkan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Kata yang terucap tidak akan pernah terulang kembali. Yang kedua adalah waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Ada syair Arab mengatakan al-waktu kasayf, waktu bagaikan pedang. Fa'in lam taqta'u qata'aka, apabila engkau tidak menebasnya maka engkau akan ditebasnya. Makanya ayah bunda bapak ibu yang masih punya kesehatan, pergunakan kesehatannya sebelum datang sakitnya. Yang masih muda, pergunakan masa mudanya sebelum datang masa tuanya. Yang masih punya peluang, kesempatan hidup ini, gunakan masa hidupnya sebelum datang kematiannya. Yang ketiga, yang tidak akan pernah kembali adalah peluang kesempatan. Al-Faraq, kalau bahasa Rasulnya Al-Faraq. Ini tidak datang dua kali. Ni'matani maghabubun fihi makasiru minan nas, ada dua nikmat yang kita abaikan, kita lupakan sebagai hambanya, umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama apa? As-sihah. Ternyata bapak ibu, kekayaan yang sebenarnya itu adalah kesehatan. Apa gunanya kita punya sawit banyak di Riau? Apa gunanya kita punya jabatan, pangkat, kedudukan, uang banyak, unlimited kata anak muda hari ini, tapi kalau berpenyakit, uang yang kita cari berselingkuh dengan dokter spesialis. Betul nggak Pak? Berselingkuh dengan hospital Malaka. Karena orang Riau, pejabat Riau ini banyak saya lihat ke Malaka sama ke Pineng. Abang saya, sahabat saya seperjuangan, beliau yang ngajak saya ke TV, Bang Rizal. Bang Arifin Ilham itu di Pineng, Glen Eagles. Saya 2 kali ke sana melihat beliau dan akhirnya Allah takdirkan beliau kembali menghadap Allah. Artinya apa? Kesehatan itu penting sekali. Yang kedua yang sering kita abaikan adalah peluang kesempatan. Inilah kesempatan kita pejuang subuh. Orang yang mengerti akan kehidupan yang singkat, dia akan istiqomah untuk subuh ke masjid. Orang yang mengerti akan kehidupan dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dia tetap akan berjuang datang ke masjid Al-Falah walaupun dalam keadaan merangkak. Pernah saya menyampaikan di sini dulu kisahnya Sauban. Pernah ya? Bagaimana beliau berjuang 3 jam dari rumah beliau datang ke masjid, 3 jam perjalanan. Kenapa? Beliau mengerti hidup ini sekejap.